Air Force One, pesawat resmi Presiden Amerika Serikat dan merupakan simbol kekuasaan dan prestis kepresidenan. Jika Rusia menyebut pesawat presidennya sebagai Kremlin terbang, Amerika menyebut pesawatnya sebagai Gedung Putih terbang selama beberapa dekade. Alasannya sederhana, bahkan saat presiden berada di dalam pesawat, Amerika Serikat tetap bisa dikendalikan. Itu karena Air Force One dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, ditambah dengan fitur keamanan yang ditingkatkan dan akomodasi yang mewah. Sebagai pesawat yang bertugas untuk mengakomodasi perpindahan presiden, Air Force One harus selalu bisa mengikuti teknologi. Dan selama bertahun-tahun, pesawat kepresidenan sudah berkembang secara signifikan dalam hal teknologi, ukuran, dan kemampuan. Sebenarnya dari segi teknis, istilah Air Force One berlaku untuk setiap pesawat angkatan udara yang membawa presiden. Air Force One adalah nama panggilan radio yang dipakai oleh pengatur lalu lintas udara untuk membedakan pesawat kepresidenan dengan pesawat komersial lainnya. Jadi pada dasarnya, pesawat angkatan udara manapun yang ditumpangi presiden disebut dengan Air Force One. Lalu kemudian, Air Force One ini melekat dan jadi istilah secara khusus pada satu pesawat yang dipakai oleh Presiden Amerika Serikat. Tapi, meski disebut One, sebenarnya pihak militer Amerika Serikat ini punya dua pesawat yang diperuntukkan sebagai pesawat resmi untuk perjalanan presiden. Dalam sejarahnya, pesawat presiden beberapa kali berganti jenis pesawat. Awalnya adalah pesawat angkut militer C-54 Skymaster. Armada pesawat kepresidenan lalu dialihkan ke pesawat bertenaga jet VC-137C selama tahun 1960-an yang berdasarkan pada Boeing 707. Pesawat-pesawat ini punya kecepatan dan jangkauan yang lebih baik. Barulah pada tahun 1990-an, VC-25A mulai dioperasikan sebagai pesawat Air Force One. VC-25A ini didasari oleh badan pesawat Boeing 747-200B yang sudah disesuaikan dan selama 3 dekade melayani transportasi kepresidenan. Pesawat Boeing 747-200B ini lalu menjadi standar baru untuk perjalanan presiden yang dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, fitur keamanan yang ditingkatkan, dan akomodasi mewah. Tapi, kalau kita bicara konsep pesawat yang khusus untuk digunakan presiden, sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 1940-an, di mana ketika itu terjadi Perang Dunia Kedua dan Presiden Franklin D. Roosevelt jadi presiden pertama Amerika Serikat yang melakukan perjalanan dengan pesawat. Boeing VC-25 didasari pada pesawat Boeing 747, tapi versi militernya yang kemudian dimodifikasi untuk transportasi kepresidenan dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Seperti yang sudah disebut tadi, Amerika punya dua pesawat jenis ini yang dikenal VC-25A dengan nomor ekor 28000 dan 29000. Secara teknis, Air Force One hanya berlaku untuk pesawat yang saat itu presiden ada di dalamnya. Apa yang membedakan VC-25 dengan pesawat penumpang Boeing 747 lainnya? Nah, pesawat ini punya fitur pemuat bagasi mandiri, bisa melakukan pengisian bahan bakar saat sedang terbang. VC-25 menggunakan 4 mesin turbofan General Electric CF6-80C2B1. Karena ini adalah pesawat yang hanya membawa muatan ringan, jangkauannya pun lebih jauh dibandingkan Boeing 747-200 komersial. Dan juga VC-25 bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Perbedaan lain ada pada jumlah penumpang dan awak, peralatan navigasi, elektronik, dan komunikasi mutakhir. Secara desain dan konfigurasi, VC-25 bisa terbang sejauh 7.800 mil atau sekitar 12.600 km. Mungkin setara dengan sepertiga jarak keliling dunia, dan itu tanpa harus melakukan pengisian bahan bakar. Secara teknis, VC-25A bisa menampung lebih dari 70 penumpang. Yang juga menarik untuk kita diskusikan adalah seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap VC-25A milik Amerika Serikat setiap kali beroperasi. Menurut laporan Angkatan Udara, biaya operasional untuk setiap VC-25A ada di kisaran 240.825 US dollar per jamnya. Kalau kita bandingkan dengan pesawat komersial yang biasanya itu ada di antara 1.500 US dollar
sampai 9.000 US dollar setiap jamnya bergantung jenis pesawat, usia pesawat, dan biaya bahan bakar. Itu artinya perbedaan biaya operasional antara VC-25A dengan pesawat komersial, perbandingannya itu puluhan kali lipat. Pesawat ini bisa dibilang pesawat paling aman di dunia. Untuk menjaga keamanannya, sebagian besar teknologi pertahanan yang ada di Air Force One dirahasiakan. Yang pasti begini, Air Force One dilengkapi dengan sistem pertahanan dan dikelola oleh personil keamanan yang sangat terlatih untuk menjamin keselamatan dan integritas Air Force One. Saat akan melakukan kunjungan, kedua pesawat akan diterbangkan secara bersamaan dengan alasan keamanan dan logistik. Air Force One beroperasi di bawah protokol keamanan yang ketat untuk melindungi presiden dan pesawat. Protokol pertama, pemeriksaan menyeluruh untuk semua personil yang terlibat, pemeriksaan keamanan untuk penumpang dan barang. Pesawat dilengkapi peralatan yang memungkinkannya terlindung dari gelombang elektromagnetik untuk mengganggu radar musuh. Ada sistem untuk mengalihkan rudal pencari panas, dilengkapi juga dengan peralatan komunikasi aman dan canggih yang menjadikan pesawat sebagai pusat komando bergerak. Air Force One memiliki seluruh rangkaian komunikasi yang disiapkan untuk presiden yang memungkinkannya berkomunikasi bahkan ketika di udara. Air Force One juga dirancang dengan tujuan perang yang memungkinkan bisa bertahan dari serangan nuklir dan semua jendela dilengkapi dengan kaca lapis baja. Tapi jika benar terjadi perang nuklir, bencana atau konflik skala besar yang dinilai mengancam infrastruktur utama militer dan pemerintah, Amerika Serikat punya Doomsday Plane. Berbeda dengan Air Force One yang lebih mengutamakan kenyamanan, Doomsday Plane ini akan terbang saat kondisi perang nuklir terjadi dan lebih mengutamakan keselamatan. Kabarnya, hanya ada 2 negara yang merancang dan memproduksi pesawat semacam ini, yaitu Rusia dan Amerika. Dengan kecanggihan yang dimiliki Air Force One, tentunya ada harga yang harus dibayar mahal. Apa itu? Tingginya ongkos terbang dari pesawat Air Force One untuk setiap jamnya. Kita sudah sebut tadi ya, kalau butuh 6 digit dolar bagi pesawat kepresidenan untuk bisa terbang di udara. Sebagai contoh, Presiden Donald Trump saat baru 1 bulan pertama masa jabatannya sudah menghabiskan uang sekitar 10 juta US dollar untuk membayar pajak hanya untuk perjalanan saja. Bahkan dalam 4 bulan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Donald Trump menghabiskan sekitar 17,2 juta US dollar. Tapi prinsipnya, keselamatan dan kenyamanan presiden adalah prioritas utama dari Air Force One. Oke, sekarang kita bahas fitur canggih dan interior yang dimiliki Air Force One. Total luasnya itu ada 4.000 kaki persegi yang dimana terdiri dari 3 lantai pesawat. Di lantai paling bawah adalah ruang kargo untuk membawa bagasi dan persediaan makanan di dalam pesawat. Area penumpang utama berada di lantai 2 dan 3 yang juga disebut sebagai dek utama. Ada 3 pintu masuk di kapal. 2 di dek utama dan 1 di dek bawah. Biasanya presiden naik dan turun dari depan, pintu masuk dek utama melalui tangga udara, sementara jurnalis dan penumpang lain masuk melalui pintu belakang dek utama. Bagian depan dijuluki Gedung Putih yang terdiri dari kamar pribadi presiden. Ruangan suite ini juga mencakup tempat tidur, sofa, ruang ganti, dan kamar ganti. Ditambah dengan ruang gym. Di belakang ruangan suite ini adalah kantor presiden untuk mengobrol dengan penasihat dan tamu istimewanya secara pribadi. Lalu ada ruang medis lengkap yang diperlukan untuk melakukan pertolongan darurat di pesawat. Ada dapur yang besarnya itu melebihi dapur pesawat jet komersial. Bisa menampung 3 staf, seorang koki dan seorang bartender dengan kapasitas sekitar 100 orang. Keunggulan dari Air Force One karena kapasitasnya yang bisa sampai 102 penumpang. Dan semuanya akan ditentukan tempat duduknya berdasarkan hierarki mereka dalam rombongan kepresidenan. Tapi harus diakui ya, pesawat Air Force One yang sekarang sudah menua dan kurang hemat biaya untuk dioperasikan. Bahkan, biaya pengoperasiannya itu sudah melampaui pembelian pesawat baru. Jadi, pemerintah akan menggantinya dengan VC-25B yang didasarkan pada pesawat Boeing 747-8.
sempat mendapat penolakan oleh Donald Trump karena biayanya yang dinilai terlalu tinggi, lebih dari 3,2 miliar US dollar. Sementara anggaran Angkatan Udara untuk program ini hanya 4 miliar US dollar. Tapi kesepakatan pengembangan tetap dilaksanakan dan kemungkinannya akan paling cepat selesai di pertengahan tahun 2025. Sebenarnya, tidak ada yang banyak berubah dari pesawat pendahulunya. Yang pasti, pesawat ini akan jauh lebih efisien, memberikan jangkauan pesawat yang lebih luas, sekaligus menurunkan biaya pengoperasian. Fitur rahasia pastinya akan ditambahkan ke pesawat untuk meningkatkan keselamatan dan kemampuan yang tidak ada pada model sebelumnya.